Semuanya dalam keadaan sehat kan? Ibu berharap pada pembelajaran di semester 2 ini semua akan lebih semangat belajarnya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, dengan subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Sebelum kita belajar, jangan lupa terlebih dahulu kita berdoa ya. Sekarang kamu siapkan buku tulis dan juga buku tema 6-nya ya. Dalam pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Perhatikan buku siswa halaman 135. Pada gambar terlihat Ibu dan Lani sedang menyiapkan makan malam. Lalu kamu baca percakapan antara Lani dan Ibu. Nah, pada saat Lani membantu Ibu memasak, ia memilih spatula kayu untuk mengaduk sayur. Kamu tahu kenapa? Mari simak bacaan bahan konduktor dan isolator pada buku siswa halaman 137 dan 138. Dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik yang disebut dengan benda konduktor dan biasanya terbuat dari bahan logam. Contohnya seperti pada gambar. Dan ada bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan benda isolator. Contohnya pada gambar. Nah, itu sebabnya Lani memilih spatula kayu agar tangannya tidak kepanasan, karena kayu termasuk benda isolator. Selanjutnya, ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan benda semikonduktor. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan. Perhatikan gambar pada buku siswa halaman 138 bahwa pada panci terdapat bahan konduktor dan bahan isolator. Nah, dengan membaca kita dapat mengetahui banyak hal di sekitar lingkungan kita. Ibu harap anak ibu semua bisa berlatih di rumah dengan mencari arti kata yang terdapat dalam bacaan tersebut dan membuat dalam sebuah kalimat serta menentukan hal penting dalam setiap paragraf. Lihat buku siswa halaman 138 sampai 139. Ingat, hanya untuk latihan kamu di rumah saja dan tidak perlu dikumpulkan ya. Nah, sekarang kita baca buku siswa halaman 146, di mana benda yang sering kita gunakan untuk menyimpan air panas adalah hasil temuan seorang ilmuwan yaitu James Dewar pada tahun 1902 yang dilatar belakangi pada saat itu ia memiliki anak yang masih bayi yang memerlukan susu setiap saat. Oleh karena itu, dia merasa perlu suatu benda yang dapat menyimpan air hangat. Karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa. Kemudian, simaklah bacaan buku siswa halaman 148 tentang penggunaan benda konduktor dan isolator. Coba berlatih menulis hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf. Lalu kamu kerjakan seperti yang ada pada halaman 149. Lalu kamu bacakan hasilnya sebagai nilai KI 4 Bahasa Indonesia. Kirim berupa video ya. Ingat, suaranya yang jelas supaya gurumu dapat memberikan nilai yang terbaik. Perhatikan gambar berikut. Merupakan contoh kegiatan manusia. Lalu apa pengaruhnya terhadap pembangunan? Yuk kita bahas dengan membaca bacaan buku siswa halaman 156.
peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Dalam bacaan dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya, seperti kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dari kelahiran hingga kematian. Juga tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi pada saat liburan. Ada beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat, seperti Desa Adat Bena Dingada, Nusa Tenggara Timur, Desa Adat Terunyan di Bali, Desa Adat Pariangan, Tanah Datar, Sumatera Barat. Juga ada yang diperkenalkan ke masyarakat untuk mempertahankan nilai budaya tradisinya. Salah satunya adalah Desa Adat Osing di Kemiren, Banyuwangi. Nah, masyarakat Osing yang tinggal di pesisir Banyuwangi telah lama melakukan kegiatan membatik. Mereka berusaha untuk melakukan terobosan untuk mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka, yaitu dengan menggunakan berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah pengrajin, seperti daun kerangkong sejenis kangkung, daun lamtoro, daun mangga, daun jati, daun jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Kamu dapat lanjutkan membaca bacaan buku siswa halaman 160 sampai 161. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggotanya. Demikian juga dengan kalian, siswa kelas 5 SD Dharma Loka, harus selalu melaksanakan antara hak dan kewajiban secara seimbang, yaitu ketika kalian telah menerima pembelajaran dari guru yang walaupun hanya melalui daring, kalian juga harus dengan tepat waktu mengirimkan tugas-tugas yang ditentukan oleh setiap guru agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Seperti gambar berikut terlihat suasana yang nyaman dan tertib serta bersih. Nah, kebersihan lingkungan juga menjadi salah satu tanggung jawab masyarakat setempat. Nah, apakah akibat bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tidak dilaksanakan? Ayo kita baca bacaan buku siswa halaman 168 sampai 169, yaitu permasalahan sosial di sekitar kita. Jenis-jenis permasalahan tersebut adalah sampah. Ayo, mungkin di antara anak ibu juga ada yang membuang sampah sembarangan, ya kan? Nah, membuang sampah sembarangan merupakan tindakan orang yang tidak bertanggung jawab. Masalah sosial yang kedua, kali atau sungai yang kotor. Nah, ini juga akibat masyarakat menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah, sehingga ketika hujan lebat terjadilah banjir sebab sungai telah penuh dengan sampah. Oke, yang ketiga yaitu bangunan liar. Sering kita lihat masyarakat membangun di atas saluran air, di trotoar, bahkan di taman kota. Nah, ini juga merusak keindahan kota dan menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat. Selanjutnya adalah kemacetan lalu lintas. Barangkali kamu sering mengalaminya ketika kita belajar tatap muka, maka anak ibu ada yang sering terlambat, ya bukan? Nah, hal ini terjadi karena banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya. Nah, ketika satu pihak tidak melakukan kewajibannya, bisa mengakibatkan hak semua anggota masyarakat terganggu. Hal ini juga sering terjadi pada kalian siswa kelas 5, di mana karena beberapa orang yang tidak bertanggung jawab dengan kewajibannya
dalam mengumpulkan tugas, maka siswa yang tepat waktu terhalang untuk mengetahui nilai hasil tugas yang telah dikumpulkannya. Jadi pesan ibu, bertanggung jawablah dengan tugas yang diberikan oleh gurumu dan tetap semangat ya. Kota Medan terkenal dengan bolu meranti yang merupakan usaha seorang ibu yang bernama Aileen. Orang yang berkunjung ke Kota Medan pasti berusaha untuk membeli bolu tersebut sebagai oleh-olehnya. Sebagian di antara kalian pasti tahu ya, apa alat yang digunakan untuk membuat bolu meranti tersebut? Ya, pasti berhubungan dengan benda konduktor dan isolator. Sebagaimana yang ada di bacaan buku siswa halaman 178, 179. Selimut memerangkap udara, di mana udara adalah isolator, sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu dan badanmu pun tetap terasa hangat. Ini sama fungsinya atau cara kerjanya dengan jaket dan sarung tangan, sehingga tubuh kita jika menggunakannya di dalam suasana dingin akan tetap terasa hangat. Open atau pemanggang yang digunakan untuk membuat bolu merupakan benda yang menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor, diharapkan panas dari sumber panas tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau masakan yang dipanggang. Mesin mobil dan motor juga terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Setrika juga terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Arang dibakar, setelah menjadi bara, baru dimasukkan ke dalam setrika. Setrika arang ini terbuat dari tembaga dan pegangannya terbuat dari kayu. Sedangkan setrika listrik, sumber panasnya dari aliran listrik, yang mana bagian bawah setrika tersebut dari bahan logam, sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Nah, sebagai tugas kalian, tugas KI 4 IPA, silakan kamu lakukan pengamatan di rumah dan kerjakan tabel pengamatan buku siswa halaman 182. Kamu kirim fotonya paling lambat Sabtu 23 Januari 2021. Yang pasti di rumah kalian masing-masing pasti banyak terdapat peralatan yang mengandung bahan konduktor dan isolator. Seperti setrika arang dapat kita lihat gambarnya pada sebuah gambar cerita. Masih ingatkah kamu apa itu gambar cerita? Mari kita simak bacaan buku siswa halaman 184 sampai 185. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Dan isi ceritanya dapat merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar cerita teknik kering yaitu pensil, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Pada gambar dengan menggunakan media kering biasanya digunakan teknik arsip. Pada teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta atau tinta Cina, cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer, lalu ada media kuas dan palet cat air. Berikut contoh gambar cerita. Kembali kita membahas masalah sosial di sekitar kita. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, bahwa
tidak bertanggung jawabnya para pengguna jalan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Lalu, mari kita simak masalah sosial lain melalui bacaan buku siswa halaman 190 sampai 191. Beberapa masalah sosial yang terjadi yaitu pencemaran lingkungan karena masyarakat membuang sampah sembarangan dan membuang bahan-bahan berbahaya di sembarangan tempat. Kemudian, rusaknya atau buruknya fasilitas umum karena kurang perawatan sehingga terhambat hak orang lain yang akan menggunakannya. Juga perilaku tidak disiplin. Tidak disiplin dalam menggunakan kendaraan di jalan raya dapat menyebabkan kecelakaan. Tidak disiplin mengerjakan tugas sehingga menumpuklah tugas yang akan kamu kerjakan dan akibatnya kamu bingung tugas yang mana yang diberikan guru. Nah, untuk itu mari kita terapkan hidup disiplin dan bertanggung jawab pada kewajiban. Demikianlah materi pembelajaran kita untuk tema 6 subtema 3. Semoga melalui video ini bermanfaat membantu anak ibu untuk memahami materinya. Tetap semangat ya, dan lakukan selalu protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, selalu cuci tangan. Ibu ulangi lagi ya, tugas KI 4 IPA kirim berupa foto paling lambat Sabtu 23 Januari 2021 dan tugas KI 4 Bahasa Indonesia kirim berupa video paling lambat Sabtu 30 Januari 2021. Nah, sampai di sini pertemuan daring kita dalam pembelajaran tema. Jangan lupa